Kita kan istilahnya niat kita itu menjaga tubuh kita tetap sehat supaya kita kan tetap bisa ibadah. Tetap bisa katakanlah sholat ke masjid, tetap bisa melakukan aktivitas rutinitas. Karena kalau kita sakit kan tentu kita akan terganggu untuk melakukan ibadah secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ashifa bersama menebar kebaikan. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvaron Syaifuddin Resna selaku podcaster hari ini. Dan di sini kita akan membahas isu yang kali ini masih hangat-hangatnya di Instagram terutama dan di sosial media lainnya, yaitu diabetes mellitus tipe 5. Sebuah istilah yang mulai digunakan oleh para peneliti untuk menggambarkan varian diabetes modern yang melampaui klasifikasi klasik. Untuk diabetes ini sendiri memiliki penyakit yang cukup kompleks, progresif, dan seringkali juga tidak terdeteksi. Penyakit ini menjadi cermin dari gaya hidup masyarakat hari ini. Untuk itu, telah hadir bersama kita seorang pakar yang sangat kami hormati. Tapi sebelum itu, mari kita bacakan CV terlebih dahulu. Beliau ini merupakan dokter aktif di RSUD Saiful Anwar Malang di bidang endokrinologi. Beliau juga pernah menjadi pembicara di MEU atau Malang Endokrinologi Update yang diadakan secara tahunan. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dr. Ruli Rosandi, SP.Pd, KEMD. Selamat pagi, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfa. Terima kasih untuk undangannya untuk bisa sharing dan diskusi di sore hari ini. Terima kasih, Dokter. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Dokter. Kayak dari Dokter sendiri, selain pernah menjadi pembicara di MEU, kira-kira ada pengalaman apa lagi? Ya, saya sehari-hari di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, di divisi endokrin metabolik, di Departemen Ilmu Penyakit Dalam, namun juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, juga aktif di beberapa organisasi, sekarang sebagai pengurus pusat di PP Perkeni, kemudian juga aktif sebagai pengurus di PABDI Cabang Malang, kemudian juga pengurus cabang Perkeni untuk cabang Malang, kemudian juga sebagai sekretaris juga di PROSI, osteoporosis cabang Malang, kemudian juga sebagai sekretaris di Indonesian Thyroid Association untuk di cabang Malang, sekaligus juga aktif di INATA pusat. Nah, jadi juga di Persadia ya, Perhimpunan Diabetesi Indonesia sebagai anggota di pengurus pusat. Dia ada beberapa organisasi. Banyak ya, Dok, organisasinya, bukan beberapa aja. Jadi tangkapan untuk sosialnya luas ya, Dok, berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin bisa dilanjut, Dokter. Jadi di sini kan dari teman-teman kebanyakan pasti sudah tahu terkait diabetes tipe 1 dan tipe 2. Lalu juga ada sebagian yang mungkin pernah mendengar tentang diabetes tipe 3 yang biasanya dikaitkan dengan Alzheimer itu. Nah, tapi kan ini kan akhir-akhir ini, kemarin saya baca di Instagram sih, Dok, itu kan ada berita terkait munculnya diabetes tipe 5. Nah, dari dokter sendiri itu kira-kira diabetes tipe 5 itu yang kayak gimana ya, Dok? Kayak ada definisi lebih lanjut atau? Iya, gini Mas Pak. Jadi sebenarnya kenapa sih perlu ada diabetes tipe 1, 2, dan seterusnya? Apa sih yang menjadi urgensi dari perbedaan dari diabetes tipe itu? Yang membedakan adalah patofisiologi. Jadi patofisiologinya adalah kenapa bisa ada diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain itu karena perbedaan patofisiologi. Perbedaan patofisiologi artinya perbedaan mekanisme timbulnya penyakit tersebut. Walaupun sama-sama terjadinya hiperglikemi atau gula darah yang tinggi, ya. Kalau diabetes kan kalau per definisi adalah kelainan metabolik yang ditandai dengan tingginya gula darah yang bisa disebabkan oleh karena
kelainan fungsi pankreas atau kelainan sekresi pankreas. Itu secara definisi umum. Nah, tapi untuk menuju ke situ patofisiologinya berbeda. Kita mulai dulu mungkin dari diabetes tipe 1. Kalau tipe 1 itu ansih memang karena pankreasnya tidak mampu menghasilkan insulin. Jadi karena kerusakan dari pankreasnya, dia tidak bisa sama sekali menghasilkan insulin. Akibatnya apa? Pengobatannya harus insulin. Tidak bisa selain insulin. Ya. Kemudian tipe 2. Tipe 2 itu kena resistensi insulin. Jadi insulinnya ada, tapi dia resisten. Biasanya penyebabnya karena kegemukan, berat badan berlebih, ya itu penyebabnya. Jadi pengobatannya gimana? Ya turunkan berat badan, gitu, bukan insulin. Perubahan pola makan udah tinggi. Ya, perubahan pola makan. Terus kemudian ada lagi yang namanya diabetes tipe lain. Ya, diabetes tipe lain itu biasanya ada penyakit yang mendasarinya. Misalnya ada tumor pankreas atau infeksi pada pankreas, ya, mengakibatkan terjadinya peningkatan gula darah. Jadi kalau penyakit dasarnya diobati, maka dia bisa sembuh dalam tanda petik, ya bisa sembuh. Kemudian ada lagi namanya gestasional diabetes. Gestasional diabetes itu adalah kadar gula darah yang tinggi yang eksklusif hanya pada saat hamil. Ya, karena adanya perbedaan hormonal progesteron estrogen yang menimbulkan resistensi insulin sehingga gula darahnya naik. Begitu selesai proses persalinan, bayinya lahir, gulanya kembali menjadi normal. Nah, itu yang disebut sebagai gestasional. Nah, yang sekarang terjadi bukan terjadi ya, yang akhir-akhir ini isu yang diangkat itu sejak bulan April, ada yang namanya diabetes tipe 5. Ya, diabetes tipe 5. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru, cuman istilah baru ya. Jadi diabetes tipe 5 ini di launching dalam tanda petik di Bangkok di International Diabetes Federation Congress, ya, di bulan April di Bangkok ada nomenklatur tentang diabetes tipe 5. Nah, diabetes tipe 5 ini secara patofisiologi sangat berbeda dengan yang lainnya oleh karena ini terkait dengan malnutrisi. Ya, terkait dengan malnutrisi. Jadi pada waktu saya sekolah dulu itu sudah ada istilahnya malnutrition related diabetes mellitus. Jadi sudah ada sebenarnya sudah lama. Bahkan kalau menurut cerita bahwa Indonesia salah satu yang pertama terdeteksi. Jadi tahun 1950-an awalnya itu ada yang namanya peneliti-peneliti di luar sana melihat di Afrika, terutama di daerah-daerah dengan sosioekonomi yang rendah, loh kok ada orang gula darahnya yang tinggi, tapi orangnya kurus-kurus dan bukan diabetes tipe 1. Nah, waktu itu di Jamaika, makanya ada dulu istilahnya apa ya, type Z, ya, type G Jamaika diabetes. Nah, kemudian di Indonesia 50-an juga ada peneliti-peneliti melihat loh orang Indonesia ini ada yang orangnya tidak gemuk, ya cenderung kurus, ya kekurangan gizi, tapi gulanya kok tinggi. Nah, makanya dulu disebutkan ada terkait dengan fibrokalkulus pankreatik diabetes. Nah, itu terkait dengan malnutrisi diabetes, malnutrition related diabetes mellitus. Tapi istilah ini kemudian pada tahun 1990-an itu dihilangkan oleh WHO. Ya, oleh karena tidak cukup bukti adanya malnutrisi yang menyebabkan ada diabetes. Nah, dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini ada peneliti dari kalau nggak salah dari Amerika yang lebih intens terkait dengan malnutrition ini. Dia melihat ada kelompok kelompok orang yang gula darahnya tinggi, HbA1c-nya tinggi, C-peptide-nya rendah, ya, tapi dia memenuhi kriteria untuk kurang gizi. Ya, BMI-nya yang rendah, ya, BMI-nya yang rendah, sehingga di di jurnal di akhir 2020-an kalau nggak salah saya itu ada tulisan tentang keluar lagi nih istilah malnutrition related diabetes, dan pada bulan April di tahun 2025 ini dimasukkan ke dalam klasifikasi IDF, ya, International Diabetes Federation, memasukkan malnutrition related diabetes mellitus, dan sekaligus dibentuk suatu tim task force untuk membuat suatu diabetes registry terkait dengan malnutrition related diabetes mellitus. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira dari diabetes itu sendiri kan sekarang masih baru diakui oleh IDF saja nih, Dok. Untuk
WHO kenapa masih belum mengakui dok? Pas itu kenapa Iya. dihapusnya, ada alasan tertentu? atau- Alasannya kalau tidak salah waktu itu dihapus karena kurang bukti, Kurang ya. buktinya. Kurang bukti terkait dengan apakah memang malnutrisi ini bisa menimbulkan diabetes, ya. Diabetes. Tapi beberapa studi terakhir menemukan bahwa Memang. pada mereka yang dengan malnutrisi ini setelah dikatakanlah CT scan, MRI, ternyata pankreasnya itu cenderung atrofi. Jadi ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan pankreas Umumnya. pada umumnya, sehingga menyebabkan produksi atau menghasilkan insulin. Kita tahu bahwa pankreas adalah pabriknya insulin, itu cenderung tidak adekuat, sehingga terjadi diabetes. Berbeda dengan diabetes tipe 1. Kalau tipe 1 memang kena proses autoimun yang kemudian merusak pankreasnya. Jadi beda secara patofisiologi. Oh, jadi yang satu memang merusak pankreasnya, yang satu pankreasnya yang mengecil. Ya, gitu. karena malnutrisi tadi, karena Malnutrisi prosesnya itu tadi. Oh. Terus kira-kira faktor apa aja gitu kan? Itu kan udah ada kayak malnutrisi. Dari malnutrisi ini kira-kira ada faktor lain nggak yang dapat mengaruhi timbulnya diabetes tipe 5 ini? Inilah yang makanya dibentuk suatu task force ya, gitu, untuk lebih meneliti karena apakah ada pengaruh genetik di situ, karena ada beberapa juga mengatakan ada genetik juga di situ ya. Nggak tahu apa genetik miskin, nggak tahu maksudnya ya. Nggak tahu ya. Karena malnutrisi ini relatif ini lebih banyak pada negara-negara yang low middle ya. Jadi misalnya pada di daerah Afrika, kemudian atau di daerah ya di Southeast Asia, termasuk juga di India. Ada beberapa laporan dari India terkait dengan malnutrition related diabetes mellitus ini. Jadi mungkin yang saat ini difokuskan kepada bagaimana soal kondisi kekurangan nutrisi tersebut bisa menimbulkan diabetes. Karena yang menarik kalau ini menjadi suatu isu adalah ini sangat bertentangan dengan diabetes tipe 2 ya, di mana diabetes tipe 2 oleh karena over nutrition, yang satu ini under nutrition. Ya. Kalau misalnya gitu, ada kemungkinan nggak dok orang yang dulunya pernah kena diabetes tipe 2, habis itu karena dia berusaha memperbaiki itu, tapi pada akhirnya dia malah malnutrition, gitu ada kemungkinan? Rasanya enggak ya, karena dari sisi dari sisi patofisiologi berbeda. Karena diabetes tipe 2 related terkait dengan resistensinya insulin tadi. Nah, kemudian dalam perjalanannya kalau memang resistensi insulinnya terus menerus ya, gulanya tinggi terus, terjadi yang kita sebut sebagai glucotoxicity, lipotoxicity. Nah, itu merusak pankreasnya karena kondisi hiperglikeminya yang merusak pankreasnya. Beda dengan tadi kena nutrisi yang kurang, pankreasnya bisa dibayangkan ya, misalnya nutrisi kurang tentu organ-organ kan tidak berkembang dengan cukup baik. Ya. Berbeda dengan diabetes tipe 2. Gitu. Terus kira-kira untuk implikasinya ke dokter sendiri, kira-kira dokternya untuk mengobati ini kan biasanya kan pasien datang nih terus tanya kayak dok, ini kan saya kemarin terdeteksi diabetes tipe 5 nih misal, terus kira-kira saya cara mengobatinya gimana ya dok, apakah ini bisa bertahan selamanya atau bisa diobati, dikurangi jalan gitu? Ya, jadi patofisiologi di satu sisi lain diagnosis tetap sama. Ya, diagnosis diabetes itu relatif sama kecuali gestasional ya. Secara umum kan HbA1c di atas 6,5%, gula darah puasa di atas sama dengan 126, gula darah post OGTT ya, oral glucose tolerance test atau tes toleransi glukosa lebih sama dengan 200, itu dimasukkan ke kriteria diagnosis. Nah, kemudian tentu terapinya berdasarkan kondisi pasien tersebut. Jadi misalnya gula darahnya tinggi, ya kalau memang istilahnya pankreasnya betul-betul sudah tidak mampu menghasilkan insulin, tentu kita berikan obat-obat yang meningkatkan sekresi insulinnya. Pada kasus yang tidak mampu terjadi peningkatan sekresi insulin karena memang pankreasnya sudah sangat berkurang, maka mungkin perlu diberikan insulin eksogen atau insulin dari luar. Yang pasti kalau memang malnutrisi rasanya obat-obat yang memperbaiki resistensi insulin kurang cocok, kurang pas. Maka itu dari saya katakan tadi, kita mengobati berdasarkan patofisiologinya. Kalau misalnya gitu, misalnya ini kan diabetes tipe 5 kan terkait malnutrition gitu. Berarti kalau misalnya kita perbaiki nutrisinya dia sama selama perbaikan itu dia dikasih
insulin eksogen, berarti dia bisa membaik. Nah, itu makanya mungkin kita perlu tunggu penelitian lebih lanjut ya. Karena kalau misalnya artinya seberapa besar reversibilitas daripada pankreas kalau dia sudah terjadi gangguan, sudah terjadi penurunan produksi, kemudian kita obati, seberapa jauh dia bisa reverse lagi. Nah, itu yang masih kita tunggu. Apakah kita karena kadang-kadang kan sebagian penyakit terutama malnutrisi yang kemudian atau malnutrisi yang didapatkan sejak kecil, ya sejak awal, itu kan terjadi gangguan pertumbuhan dari organnya tersebut. Jadi misalnya seharusnya pankreasnya 100% kerjanya, tapi ini cuman karena malnutrisi katakanlah dari lahir, ibunya kurang gizi, cuman 40%. Nah, dari 40% ini apakah bisa mencukupi kebutuhan kendali gula darahnya? Nah, karena sudah terlanjur rusak sebelumnya. Nah, itu mungkin ke depannya baru bisa menjawab waktu lah bisa menjawabnya. Jadi nunggu penelitian lebih lanjut. Iya, nunggu penelitian lebih lanjut. Terus ini kan tadi kan dokter bilang untuk pendeteksiannya itu sendiri dilihat dari pemeriksaan fisiknya, di mana dia tuh kelihatan kayak orang yang malnutrisi tapi beliau HbA1c-nya tinggi, terus glukosa darah saat puasanya tinggi. Itu kan selain itu kan di sini apakah bisa pendeteksian menggunakan teknologi, semisal ada continuous glucose monitor (CGM) atau bahkan itu dok, yang AI diagnostic tools kan banyak ya sekarang AI diagnostic tool itu. Apakah itu sudah cukup adaptif untuk mendeteksi varian semacam ini atau masih perlu dimasukkan lagi itu? Ada gimana? Ya, jadi kalau CGM itu kan melihat gula darah selama 24 jam katakanlah ya. Jadi kalau CGM yang saat ini kan ada yang 14 hari. Jadi 14 hari selama 24 jam dia mendeteksi turun naiknya gula darah. Tapi dia tidak sampai kepada penyebab daripada kenapa naiknya gula darah. Jadi tidak penyebab. Jadi belum sampai kepada penyebabnya. Nah, jadi misalnya sekarang orang yang dirawat di rumah sakit katakanlah ya, terus dipasang CGM. Nah, itu kan bisa dilihat fluktuasinya. Gula darahnya. Tapi kenapa gula darahnya meningkat, itu kan di luar cakupan dari CGM. Jadi CGM hanya melihat positioning CGM itu hanya pada pemantauan dari gula darahnya. Kalau AI sekarang juga rasanya belum sampai kepada jadi mungkin dari mahasiswa ada yang mau buat, jadi misalnya scoring system ya. Jadi misalnya riwayat keluarga tuh poinnya berapa, terus ke asupan karbohidratnya berapa, gula darahnya berapa. Jadi ada poin-poin tersebut. Nah, paling scoringnya itu gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ada yang mau bikin tuh boleh. Juga kita challenge mahasiswanya untuk membuat dari sistem scoring. Jadi mungkin dari awal penelitian dulu dibuat scoring system, kemudian baru dimasukkan ke AI. Nanti AI-nya yang bisa prediksi. Itu bisa tuh dimasukin buat PKM juga gitu. Iya. Terus lanjut dok, dan itu kan tadi kan buat pendeteksian itu kan sudah termasuk bisa dideteksi, tapi masih belum menggunakan alat-alat yang itu ya dok ya. Tetap perlu pemantauan dari dokternya terlebih dahulu. Nah, terus untuk penanganannya, misalnya nih dok, apakah kalau misalnya kita menjaga gaya hidup, semisal menjaga gaya hidup, pola makannya diperbaiki, jumlah makanannya supaya tidak malnutrisi, terus tidur cukup, olahraga, itu juga bisa dianggap ibadah gitu atau gimana? Ibadah apakah bisa membantu juga dalam menyembuhkannya ini? Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan ibadah, pasti ibadah ya, dalam artian segala sesuatu yang istilahnya usaha kita untuk menjaga kebugaran tubuh kita itu juga termasuk dalam ibadah rasanya ya, karena niat kita kan istilahnya itu menjaga tubuh kita tetap sehat supaya kita kan tetap bisa ibadah. Tetap bisa katakanlah sholat ke masjid, tetap bisa melakukan aktivitas rutinitas. Karena kalau kita sakit kan tentu kita akan terganggu untuk melakukan ibadah secara sempurna ya kan. Nah, itu tentu pasti bagian dari upaya ikhtiar kita
ya untuk bisa menjaga tubuh tetap sehat dengan cara misalnya menjaga asupan makanan. Jadi karena kalau asupan makanannya berlebih ya nanti jadi diabetes tipe 2. Kalau makanannya kurang jadi nutrisi dan gangguan-gangguan yang lainnya. Belum lagi kemudian misalnya kalau makanan, jadi kita nggak hanya diabetes ya, makanan pola makannya yang kurang baik juga nanti ada hipertensi karena kelebihan asupan garam atau gangguan lemak ya, dislipidemia oleh karena kolesterol dan sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit asam urat dan macam-macam ya. Jadi memang jaga makanan itu juga suatu keharusan rasanya ya. Kemudian satu lagi terkait dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya. Junjungan kita kan juga sudah mencontohkan beliau tuh tetap untuk menjaga kebugaran dari badannya ya. Dia rutin untuk memanah, berkuda dan sebagainya. Ya, tapi kita juga nggak harus memanah berkuda. Pokoknya tetap kita harus berolahraga, beraktivitas fisik. Karena itu juga ditunjang oleh studi-studi ya. Jadi ada studi yang mengatakan 150 menit sampai 200 menit ya dalam dalam satu minggu yang kita luangkan untuk melakukan aktivitas fisik ya, latihan fisik itu bisa menjaga kebugaran ya. Dalam artian dengan menjaga latihan fisik kita dapat memperoleh berat badan yang ideal. Karena kalau kita lihat sekarang tren kenapa makin banyak penyakit-penyakit terkait metabolik adalah makin tingginya angka overweight dan obesitas. Lalu mungkin pertanyaan dari saya pribadi sih dok ini, itu kan tadi kan saya dengar-dengar diabetik tipe 5 ini kan kurang lebih sama itu. Berarti untuk keparahan dari keparahan dari gejala-gejala yang dialami sama pasien ini juga lebih kurang sama kayak diabetes tipe lain, atau bahkan bisa lebih parah karena ada faktor malnutrisi itu. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang komplikasi ya, rasanya lebih kurang relatif sama karena komplikasi yang terjadi itu oleh karena gula darahnya yang tidak terkontrol kan, kondisi perglikemianya yang tidak terkontrol. Nah, kondisi perglikemianya inilah yang menyebabkan komplikasi. Jadi kita tahu bahwa hiperglikemia kronis bisa mengakibatkan aktivasi jalur H ya, jaring polar pathway ya, heksosa dan lain sebagainya. Dan kemudian itu menimbulkan komplikasi. Jadi walaupun secara patofisiologinya itu berbeda, tapi tetap penata laksanaannya bagaimana mencapai gula darah yang normal. Ya, gula darah yang sesuai target kalau kita bilang. Ya, gula darah yang sesuai target dihubungkan dengan usia dan penyakit komorbid lainnya. Tentu diabetes itu tidak hanya dilihat berdasarkan gula darahnya saja. Saya membuat akronim ada ABC lah ya. ABC itu A-nya A1C, B-nya itu blood pressure, C-nya itu kolesterol. Jadi paling tidak 3 ini ya harus dipantau. Jadi selain kondisi A-nya A1C-nya gula darah, B-nya itu blood pressure and body weight satu lagi ya. Body weight itu juga harus dilihat sama kolesterolnya itu tadi. Jadi itu yang harus diperhatikan, tidak hanya berfokus pada gula darahnya saja. Mungkin dari dokter ada saran buat olahraga yang harus dilakukan, aktivitas fisik yang dilakukan, atau pola makannya gitu, ada dokter? Ya, pola makan tentu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, artinya pertama terkait dengan sekarang ini overweight atau obes ya, tentu ada penyesuaian daripada dietnya. Kemudian juga kalau latihan fisik kita harus membedakan antara aktivitas fisik dan latihan fisik ya. Kalau aktivitas fisik misalnya perbanyak katakanlah jalan ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa FK ya kurangi bawa mobil, bawa kendaraan bermotor, parkir agak jauh terus jalan. Kalau ada lift atau tangga, usahakan tangga selama lututnya masih aman ya. Itu aktivitas fisik. Nah, latihan fisik itu olahraga yang bersifat kardiometabolik. Jadi seperti misalnya berenang, jogging, ya bersepeda, ya yang unsur kompetisinya kurang. Jadi latihan fisik itu bukan futsal, bukan badminton, bukan basket. Itu masuk sport. Olahraga ini yang kita maksudnya adalah latihan fisik. Ya, latihan fisik itu artinya yang latihan fisik itu ada istilahnya kripe ya, continuous, rhythmical, ada interval. Jadi ada pemanasannya
kemudian latihan inti, intinya, pendinginan. Nah, jadi kalau yang menurut studi dari Look Ahead Trial, dia melihat sekian ribu orang yang dilakukan latihan fisik, itu direkomendasikan 30 menit hari, setiap hari, seminggu 5 kali. Nah, seminggu 5 kali, tapi yang 30 menit itu adalah latihan inti, latihan bukan inti, termasuk bukan semuanya, bukan termasuk juga nanti setelah olahraga makan pecel, nggak masuk ya. Biasanya. Ada pemanasan, warming up-nya, latihan intinya 30 menit, terus kemudian dilanjutkan sama pendinginan. Nah, itu dari situ dikatakan bahwa minimal, makanya ada keluar 150 menit per minggu dari penelitian Look Ahead Trial itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau coba latihan, kan desainnya kan 150 menit seminggu, tapi kan 30 menit per hari gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada kan orang biasanya salah nangkep, 150 menit per minggu, sekaligus 150 menit, besoknya gak usah latihan selama Makanya seminggu. di agama kita kan dianjurkan sholatnya kan, bukan seminggu sekali. Bukan seminggu sekali sholatnya. Gitu, ya. Jadi ya gitu, karena itu kita ada sholat setiap waktu juga buat melatih kita ngatur waktu juga. Ya, kita sholat juga kita lihat itu kan, dengan sholat itu kan juga latihan fisik kan, ada iramanya, continuous, rhythm, ada interval. Ya, itu juga seperti itu gitu. Jadi sebenarnya termasuk misalnya pengaturan diet yang namanya intermittent fasting itu sebenarnya ya berpuasa gitu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya bisa kita jelaskan secara ilmiah apa yang dulu mungkin kita pikir itu suatu ritual, tapi saat ini sudah banyak penjelasannya secara ilmiah. Terakhir saya baca suatu jurnal yang membandingkan intermittent fasting, dia menyebutkan intermittent fasting itu formula 25. Formula 25 itu dalam seminggu itu 2 hari berpuasa, 5 hari makan biasa. Kalau kita lihat itu kan puasa Senin Kamis. Sebenarnya. Dan itu baru ada publikasinya. Ya. Oh, jadi baru disupport. Dan yang publikasinya bukan orang Muslim. Oh, makanya dia belum tahu dia ada formula itu. 2, tidak 5. Iya. Oke. Oke, Dok. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, pelajaran besar apa sih, Dok, kira-kira yang bisa diambil dari diabetes tipe 5 ini berdasarkan yang tadi itu kan sudah kayak banyaknya kasus di Indonesia, terus juga mulainya maraknya diabetes tipe 5 setelah diumumkan sama IDF kemarin itu di Instagram gitu. Iya. Jadi yang pertama ya, kalau kita lihat dari diabetes tipe 5 yang ini, isu yang terakhir ini, yang bisa kita ambil ibrahnya itu manfaatnya adalah bahwa ilmu itu update. Ilmu itu update ya. Ada terus selalu perkembangan terkait dengan keilmuan. Makanya kita harus selalu ikro, harus selalu baca, harus baca dan baca, karena terus ada perkembangan dari sisi keilmuan. Itu terkait dengan ininya diabetes tipe 5. Kemudian kalau dari sisi kita lihat lebih dalam lagi terkait dengan diabetesnya ini, bahwa ternyata memang keseimbangan itu perlu. Keseimbangan yang terlalu berlebih kurang baik, kurang baik. Ya, makanya kalau di ilmu kedokteran barat itu ada namanya konsep homeostasis. Ya, kalau kedokteran timur itu ada konsep yin dan yang. Jadi tapi agama kita sendiri juga sudah mengajarkan ya untuk misalnya berhenti makan sebelum kenyang, ya kan, sudah seperti itu. Jadi memang sudah ada konsep untuk tidak berlebihan, karena berlebihan itu bisa katakanlah berat badan berlebih, terjadi diabetes tipe 2. Kalau kurang undernutrition juga tipe 5 ini. Jadi memang sebaiknya kita menyelaraskan untuk selalu seimbang. Ya, jadi tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter untuk podcast hari ini. Masya Allah, banyak sekali informasi yang dapat kita dapatkan pada podcast hari ini. Mulai dari diabetes tipe 1, penjelasannya juga, diabetes tipe 2, tipe 3, tipe lain-lain maksud saya, tipe lain-lain, diabetes gestasional, dan juga diabetes tipe 5. Di sini kita juga mengetahui ya dok, bahwa sebenarnya Islam itu mengajarkan dari awal itu, Islam sudah mengajarkan bahwa kita itu harus hidup secara seimbang. Betul. Bukan terlalu berlebihan maupun kekurangan. Seperti ada hadis kalau nggak salah dok yang bilang kita itu jangan terlalu menjulur, tapi juga jangan terlalu
menjunjung ke atas gitu, jangan terlalu meminta tapi juga jangan terlalu menjulurkan tangan gitu, gak boleh berlebihan seperti itu nggih dok. Masya Allah, jazakumullah khairan khasiron. Terima kasih dokter atas ilmu dan pencerahannya untuk hari ini. Jadi begitu teman-teman, untuk diabetes tipe 5 ini membuktikan bahwa sebenarnya diabetes sendiri itu sekarang itu sudah bukan menjadi penyakit untuk orang tua saja, tapi juga untuk orang muda pun bisa mengalaminya kalau mereka punya permasalahan malnutrisi seperti itu. Jadi ini sebenarnya gambaran dari peradaban modern kita yang serba cepat dan penuh tekanan ini. Kini saatnya mengambil kembali kendali atas tubuh dan kehidupan kita. Jadi perlu diingat kembali bahwa tubuh ini merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan gaya hidup kita hari ini adalah doa untuk masa depan kita nantinya. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di episode podcast Ashifa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.